Mari kita buka sama-sama Alkitab kita, 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Yang sudah dapatkan bisa katakan haleluya. Dalam hitungan ketiga kita baca kebenaran firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3 ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan kepada kita semua pada malam hari ini, engkau adalah pemenang. Amin. Katakan pada dirimu, saya adalah pemenang. Amin, kita pemenang, amin. Saudara, kita adalah pemenang, saudara. Sekalipun hari ini mungkin masih ada tantangan, sekalipun hari ini masih ada persoalan, tapi saya mau katakan kita adalah pemenang. Jangan mau kalah dengan keadaan, jangan mau kalah dengan perkataan orang, dengan sikap orang. Jangan mau kalah, saudara. Karena Kristus sudah memberikan kemenangan kepada kita. Makanya ketika kita menyadari kita adalah pemenang dalam hidup kita, apapun keadaan kita, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menaikkan ucapan syukur. Dan seorang pemenang, saudara, dia akan menjadi pribadi yang optimis menghadapi kehidupan. Saya tidak tahu keadaanmu hari ini seperti apa, tapi kebenaran firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini, Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Dan saya mau katakan kemenangan yang Tuhan berikan itu bukan kemenangan yang seperti dunia berikan. Hanya kemenangan sesaat. Tapi kemenangan yang Tuhan berikan adalah kemenangan yang sejati. Kemenangan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Dan kalau kita pelajari konteks dari pembacaan kita, kemenangan apa yang Tuhan berikan kepada kita orang-orang percaya. Kalau kita naik ke ayat yang ke-56 dikatakan begini. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kemenangan atas dosa. Saudara, akibat dari dosa itu adalah maut. Karena pengorbanan Yesus di kayu salib, karena kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat 37. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kenapa dikatakan lebih daripada pemenang? Karena kita tidak berperang, karena kita tidak bertanding, tetapi kita menang atas dosa. Seringkali kita tidak menyadari bahwasanya kita sudah menang atas dosa. Sehingga tidak jarang dan tidak sedikit orang-orang percaya masih tertipu dengan dosa. Saya mau katakan di dalam Alkitab tidak ada namanya dosa putih, dosa hitam, dosa abu-abu, dosa besar, dosa kecil, tidak. Di dalam Alkitab hanya dicatat dua dosa. Dosa yang pertama dosa yang membawa kepada maut, dosa yang kedua dosa yang tidak membawa kepada maut. Tapi saya mau katakan kepada kita semua pada malam hari ini, siapapun kita, bagaimanapun keadaanmu hari ini, engkau adalah pemenang di dalam Tuhan. Amin. Jadi berdirilah tegak, hadapilah dunia ini, hadapilah keadaanmu dengan sikap yang semangat, dengan sikap yang optimis. Saudara pernah lihat pemenang terus kalau berjalan masuk di area pertandingan dia bertunduk begini? Enggak, saudara. Orang pemenang masuk ke area pertandingan itu seperti orang makan puji, bukan? Dia angkat kepalanya. Itu jiwa pemenang. Sekalipun dia menyadari lawannya berat, tapi dia apa? Dengan gestur dia supaya apa? Supaya lawannya juga apa? Melihat, oh dia tidak takut kepada saya. Saudara bayangkan ketika Daud diperhadapkan dengan Goliat.
Saudara pernah baca cerita itu? Siapa Daud, saudara? Daud itu seorang gembala yang mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Dia harus berhadapan dengan Goliat, seorang tentara yang sudah terlatih. Tetapi apa yang terjadi? Sedikit pun Daud tidak pernah undur. Bahkan kakak-kakaknya, bahkan tentara-tentara Israel pada waktu itu, mereka kecut hati, mereka tawar hati melihat bagaimana perawakan dari Goliat. Tetapi Daud tahu bahwasanya Tuhan akan memberikan kemenangan dalam kehidupan dia. Apa yang menjadi Goliat-Goliatmu hari ini? Saudara, apa yang menjadi Goliat-Goliatmu hari ini? Bawa kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Bahkan Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita. Kemenangan itu Tuhan berikan kepada semua orang. Tetapi yang bisa menikmati kemenangan itu hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, pengorbanan Yesus di kayu salib itu untuk dunia. Coba kita buka Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kasih Allah itu besar untuk dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia serahkan Yesus untuk menebus dosa dunia. Tetapi supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hari-hari ini banyak orang yang tidak menyadari kalau mereka menang. Makanya hari-hari ini banyak orang masih hidup dalam dosa. Kenapa? Karena mereka tidak menyadari bahwasanya mereka sudah menang. Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada mereka. Itu tugas kita, Bapak Ibu Saudara, untuk menyadari orang-orang di sekeliling kita. Mengingatkan mereka bahwasanya mereka sudah menang. Jangan lagi mau diperbudak oleh dosa. Sudah beberapa waktu lalu bagaimana kita memperingati tentang kematian Yesus. 3 hari kemudian kita merayakan tentang kebangkitan Yesus. Yang artinya kita sudah menang. Artinya jangan mau lagi kita diperbudak oleh dosa. Tuhan menebus dosa dunia. Tapi yang selamat hanya mereka yang mau percaya kepada Yesus. Percayakah saudara kepada Yesus? Amin. Pasti engkau akan menikmati kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupanmu. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Tuhan harus memberi kemenangan kepada kita? Apakah kita layak untuk mendapatkan kemenangan itu? Kalau pemikiran secara logis, saudara, kita tidak akan pernah layak. Makanya kemenangan yang Tuhan berikan itu adalah kasih karunia. Saudara tahu kasih karunia? Kasih karunia adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang sebenarnya tidak layak mendapatkannya. Dan kita itu orang yang tidak layak mendapatkan. Kenapa? Karena ketika kita diberikan kemenangan, bukan posisi kita orang benar, tapi dalam posisi kita orang berdosa. Makanya Rasul Paulus katakan, puji syukur kepada Allah. Kita harus naikkan ucapan syukur kita kepada Allah. Sekalipun kita berdosa, sekalipun kita tidak benar, tapi Allah memberikan kemenangan itu untuk kehidupan kita. Jadi kita adalah orang-orang yang paling beruntung di muka bumi ini. Karena kemenangan yang kita peroleh itu bukan karena dari usaha kita. Kemenangan yang kita peroleh itu memang benar-benar kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Alasan pertama kenapa Tuhan harus memberikan kemenangan kepada kita. Karena manusia tidak akan pernah mampu mengalahkan dosa. Saudara, dalam perjanjian lama, dosa hanya bisa dihapuskan dari domba yang suci dan tidak bercacat, tidak bercela. Nah, masalahnya kita tidak akan bisa menghapus dosa kita sekalipun kita mengorbankan hidup kita. Kenapa? Hidup kita sudah berdosa.
Roma pasal ketiga ayat 23, karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan di ayat yang ke-10, Roma 3 ayat 10 sampai 11, sebab seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi tidak ada yang benar dalam diri kita. Makanya hidup kita itu tidak bisa dikorbankan untuk menghapus dosa kita. Makanya kita tidak akan pernah bisa memperoleh kemenangan. Karena apa? Karena pada dasarnya kita adalah orang-orang yang kalah. Saudara, orang kalah, mau dia suruh bertanding, memang kalau memang karakternya kalah, pemikirannya kalah, sikapnya kalah, mau 100 kali bertanding, dia akan tetap kalah. Mau lawannya lebih kecil atau kekuatannya lebih rendah daripada dia, tapi dalam pemikirannya dia ada kalah, sikapnya dia adalah kalah, dia akan tetap kalah. Dalam diri Daud tidak ada namanya sikap kalah. Makanya sekalipun ketika dia menghadapi Goliat, ya percaya dia menang. Tapi kalau kita punya karakter yang pesimis, pemikiran pesimis, mau siapapun yang menjadi lawan kita akan merasa apa? Tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa. Jadi kenapa Tuhan harus memberikan kemenangan? Karena kita tidak akan pernah mampu mengalahkan dosa. Dosa hanya bisa dihapuskan lewat pengorbanan domba yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Dan satu-satunya manusia di muka bumi ini yang tidak bercacat, tidak bercela, itu cuma Yesus. Tidak ada tokoh Alkitab yang tidak bercacat. Hanya Yesus. Abraham dia cacat, dia berdosa. Ayub, Adam manusia pertama pun cacat, dosa. Apalagi kita yang manusia yang sudah dimasuki dengan berita-berita banyak, berita negatif, berita apapun, inputan-inputan yang sudah terlalu banyak masuk dalam pikiran kita. Itu yang pertama. Makanya kita butuh Tuhan. Tuhan tahu, saudara, manusia terbatas dan manusia tidak bisa memperoleh kemenangan dari dosa. Oleh karena itu Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Makanya sebagai orang-orang percaya menyadari akan hal itu, jangan menyombongkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Orang yang sombong itu musuh utamanya Tuhan. Saudara pelajari Alkitab, banyak sekali Alkitab mencatat Tuhan membenci orang yang sombong. Jadi kalau saudara punya teman sombong, diamin aja. Nanti Tuhan yang ngurus dia. Jangan kita capek-capek dengan orang sombong. Punya atau teman orang yang makan puji? Kasih biar saja. Kalau kita ya sibuk dengan orang sombong, lelah sendiri, saudara. Orang-orang yang sombong itu kasih biar sudah. Nanti Tuhan yang berperkara. Jangan kita capek, karena orang sombong itu tidak bisa dilawan. Makin kita lawan, makin sombong dia, saudara. Betul, saudara, cari saya orang sombong. Makin kita lawan, makin tinggi dia. Makanya kesombongan itu hanya bisa dilawan dengan kesombongan. Orang sombong hanya bisa dikalahkan dengan apa? Orang yang sombong. Nah, tapi kalau kita jadi orang sombong untuk melawan orang sombong, berarti sama saja kita sombong. Karena pada dasarnya manusia itu semuanya sombong. Benar nggak? Saudara sombong, saudara tidak mau melayani Tuhan. Padahal saudara punya talenta.
Bapak Pendeta, kita tidak bisa nyanyi. Tadi waktu saya mau, kan selesai ibadah pertama, kan ada dua, di sebelah sini sama di sebelah sana, ini tenda. Penyanyi, wah. Kita bilang pada dia, lihat ya, dorang-dorang nih, kalau nyanyi lagu dia bagus. Tapi di gereja, mamai. Kan ada dua, yang satu di tempat apel, yang satu yang di tenda. Dorang menyanyi bagus. Tapi coba suruh masuk gereja nyanyi, mamai. Sedang kamu bilang haleluya, ha. Karena apa? Karena tidak menyadari dia menang. Masih terintimidasi dengan iblis. Anda mau melayani, Anda dosa. Saudara pikir kita di sini adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang kudus, yang seperti malaikat? Tidak, saudara. Makanya setiap kita berdoa, saya selalu doakan apa? Tuhan ampuni dosa kami, layakkan kami. Karena kita menyadari kita berdosa. Nah, orang-orang yang punya talenta tapi tidak mau melayani, dia nggak sadar dia menang. Coba katakan samping kanan kirimu, sadar kau menang. Amin. Ibu Casey, nggak bisa. Saudara, pelayanan banyak, ya. Kan minggu lalu saya sudah ceritakan toh, ada satu tim pelayan saya nyanyi aja nggak bisa, dia maju. Tapi selesai karena apa? Dia tahu dia menang. Dia nggak mau dikalahkan dengan suara falsnya. Tuhan kasih hikmah dia. Dia cuma buka, yang nyanyi singer. Jadi berjalan. Bagus. Pelayanannya lancar. Tidak ada apa? Tidak ada celahnya. Cuma memang kelemahannya apa? Dia tidak bernyanyi. Nyanyi pun mic-nya dikasih jauh. Tapi semua pelayanan itu berjalan dengan bagus. Masa kita mau kalah dengan keadaan kita? Amin. Yang kedua, saya akan terus bicara hal ini sampai ada bapak-bapak yang mau melayani di sini. Betul, saudara. Karena itu tugas saya. Jangan sampai saudara talenta saudara Tuhan ambil. Yang kedua, kenapa Tuhan memberikan kemenangan kepada kita? Untuk menguatkan iman kita. Kalau Tuhan tidak memberikan kemenangan kepada kita, sia-sia iman kita. Ngapain kita ikut Yesus? Ngapain saya melayani? 1 Korintus 15:14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kalau hari ini kita tidak menjadi pribadi menang oleh kematian dan kebangkitan Yesus, tinggalkan Yesusmu. Tinggalkan Yesus. Tapi karena kita sudah memperoleh kemenangan dan itu Alkitab catat, jadi jangan pernah tinggalkan Yesus. Jadi iman yang kita pegang itu memberikan kepastian keselamatan. Makanya di dalam Efesus 2 tadi, kamu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Jadi kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk menguatkan iman kita. Ternyata apa yang kita alami selama ini ketika kita mengikut Yesus itu tidak sia-sia. Kan mengikut Yesus enggak enak toh. Menyangkal diri pikul salib setiap hari. Dan itu setiap hari harus kita lakukan, kita terima. Bahkan kebenaran firman Tuhan dalam Efesus dikatakan kita bukan hanya dikaruniakan iman, tetapi dikaruniakan penderitaan. Nah, kenapa Tuhan memberikan kemenangan kepada kita? Itu untuk menguatkan iman kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ikuti, itu tidak menjadi sia-sia. Karena iman kita akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Saudara, bukan uang kita, bukan pemberian kita, itu yang membawa kita kepada kehidupan kekal. Enggak, iman kita. Makanya dalam kitab Matius ketika Tuhan datang kembali, Tuhan cari iman di muka bumi ini. Bukan Tuhan cari mobilmu berapa, tanahmu berapa hektar, uangmu berapa triliun. Tidak, tapi Tuhan cari iman. Makanya besarkan imanmu, tabungan imanmu. Jangan besarkan tabungan dibangun. Firman Tuhan katakan kesusahan sehari cukuplah sehari. Jangan terlalu pusing dengan apa yang akan kita makan besok.
Tuhan itu sudah siapkan, saudara. Coba perhatikan. Sebelum Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, apa yang terlebih dahulu Tuhan ciptakan? Kebutuhan Adam dan Hawa. Tuhan siapkan pohon-pohonan, ciptakan pohon-pohonan, binatang-binatang. Sudah lengkap semua kebutuhan Adam dan Hawa. Baru Tuhan ciptakan Adam. Tuhan katakan, Adam, nih, kuasai ini semua. Saudara, kita suruh kuasai, saudara. Ubah pola pikirmu. Bukan engkau cari uang, uang cari kau. Bukan kita yang kejar-kejar uang, tapi uang yang kejar kita. Kenapa? Karena kita tahu kita pemenang. Ubah pola pikir kita. Jangan kau pilih lembur dan tinggalkan ibadahmu. Ada yang orang begitu? Puji Tuhan kau pulang dengan selamat, saudara. Hari ini banyak orang yang pilih lembur daripada ibadah. Kan Pak Pendeta, ibadah bisa minggu depan. Syukur-syukur kau sampai minggu depan. Kalau nggak sampai minggu depan. Makanya Daud katakan, aku sangat bersuka cita ketika ada orang berkata kepadaku, mari datang ke rumah Tuhan. Ada di sini yang ketika diajak ibadah marah-marah. Datang kemari, saya doakan, saudara. Ada di sini yang di dalam grup, Ibu Kesi, teman-teman jangan lupa nanti jam ibadah jam 4 sama jam 8. Cik, ibadah terus. Ada yang balas begitu? Bilang Ibu Kesi, kita doakan sini. Jangan, saudara. Amos katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Nanti ada waktunya Tuhan tidak berkenan ditemui. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa Tuhan memberikan kemenangan kepada kita? Untuk memuliakan Dia. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu kembali kepada kemuliaan Allah. Nah, cara kita untuk memuliakan Allah, kita perhatikan. Kita kembali ke ayat pokok kita. Kita baca sama-sama di ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 58. Kita baca sama-sama. Saya berharap 1-2 orang ada yang terjamah dengan ayat ini. Sudah semua? 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Dengan cara kita melayani Dia. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, selagi masih ada kesempatan, ambil kesempatan itu, saudara. Saya percaya di antara saudara ini mungkin di kampung itu ada yang majelis. Ada yang penatua, ada yang ketua pemuda, sekretaris pemuda, pelayan di pemuda. Karena saya nggak percaya saudara cuma jemaat biasa. Lihat-lihat dari muka-muka saudara yang penuh kemuliaan, itu bukan jemaat biasa, saudara. Saudara, ada orang-orang yang memang saudara, gaya hidup saudara di kampung halaman itu ada seorang pelayan. Tapi mungkin ketika datang ke tempat ini, saudara mulai menyembunyikan identitas aslimu. Oh, kita tidak bisa apa-apa. Itu orang sombong, saudara. Saya mau katakan, orang yang bilang, oh kita tidak bisa apa-apa, itu adalah orang yang sombong. Kalau kita tidak bisa apa-apa, kita di tempat tidur. Selagi masih ada kesempatan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Terserah mau teman mau bilang apa, ngana seorang sekarang mentang-mentang so jadi pimpin pujian, so jadi singer, ngana serohani. Jangan pedulikan itu. Itu adalah cara-cara iblis untuk apa? Menjatuhkan engkau supaya engkau kalah kembali. Tapi biarlah engkau menjadi pribadi-pribadi yang menang. Sekalipun ya ada banyak suara-suara di luar sana yang mengatakan enggak, kau enggak layak.
engkau berdosa segala macam A, B, C, D. Engkau jangan terpengaruh dengan perkataan-perkataan. Saudara lihat ketika Yesus di muka bumi ini, siapa yang datang kepada Yesus? Orang benar atau orang berdosa? Orang berdosa. Ketika orang-orang berdosa itu mau datang, orang-orang di sekelilingnya itu kan menghalang-halangi dia tuh. Tapi orang-orang yang berdosa ini yang mau berjumpa dengan Yesus, dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Saudara bayangkan Zakius. Sampai orang bilang, Yesus menginap atau menumpang di rumah orang berdosa. Zakius peduli? Gak peduli, saudara. Kadang banyak omongan-omongan negatif orang tentang kita cuma untuk menjatuhkan kita supaya kita tidak menang dalam hidup kita. Katakan kepada kita, engkau yang punya talenta, apalagi engkau yang tadi yang nyanyi itu saya nggak tahu siapa, mungkin ada di antara kau yang di sini. Ambil kesempatan, kau bilang kepada ibu ketua, ibu kita mau melayani. Amin. Jangan sampai ibu kasih bang, pasti kan kita terus. Kan itu sudah bentuk sebuah keputusasaan saudara. Karena tidak ada lagi yang mau melayani. Saya yakin dan percaya kita ada pribadi yang menang. Amin. Amin. Jadi mari berdiri teguh, berdiri tegap, mengambil sikap yang semangat dan optimis, melangkah ke depan. Sekalipun sulit, saya yakin dan percaya ketika kita sudah ada di depan ini dengan penyerahan total kepada Tuhan, Roh Kudus yang pimpin kita. Yang percaya sama hal yang saya saksikan itu, memang pelayanannya tidak ada celahnya, berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Karena apa? Pemain musik sudah mengeluh kepada saya, tapi memang Tuhan tolong. Saudara, saya mau katakan Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang yang melayani Dia. Amin. Tunduk.